Terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kuatkan kami sekali lagi oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Sebab lewat firman-Mu kami mengerti apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami putuskan. Roh Kudus terangi kami dengan pengertian daripada Engkau. Sementara firman-Mu dinyatakan, Roh Kudus Engkau yang berbicara secara pribadi kepada setiap kami di tempat ini. Kami sambut firman Tuhan, kami sambut pribadi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Saudara, saya bersyukur bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin ada beberapa yang ingat sudah lama sekali saya melayani terakhir kali. Tapi mungkin beberapa ada yang belum familiar. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi Bapak Ibu ya. Karena katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang. Karena saya mau disayang, saya kenalan. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi Bapak Ibu ya. Bukan Joshua Iwan Yahudi, bukan ya. Saya pernah di satu kali tempat ya gereja, ada MC-nya kenalin saya mungkin namanya saking panjangnya ya. Joshua Iwan Yahudi. Padahal saya orang Jawa saudara ya. Nah supaya nggak bingung panggil nama saya, kalau entah papasan di mana Bapak Ibu tolong disapa nama saya Iwan. Panggil saja Iwan karena Iwan artinya inilah pria menawan Bapak Ibu ya. Asik. Saya datang dengan istri dan anak saya, ini istri dan anak saya Bapak Ibu ya. Nah anak saya ini 14 tahun Bapak Ibu ya, ditunggunya udah pakai berbagai macam cara, wah nggak pernah berhasil semuanya. Lalu Tuhan kasih mujizat ya, cara alami normal tiba-tiba muncullah anak ini Bapak Ibu ya, ini anak mujizat. Nah saya juga datang dengan papa dan mama mertua saya, nah ini papa dan mama mertua saya Bapak Ibu ya, bukan gembala sidang yang baru, bukan ya, ini mertua saya. Oke, hari ini saya akan berkhotbah tentang judulnya buah dari kebiasaan, karena gereja Anda tahun ini fokusnya adalah hidup yang berdampak melalui kebiasaan baik yang dibangun. Nah hari ini saya akan bahas tentang buah dari kebiasaan. Nah kita akan mulai Bapak Ibu. Nah saya coba dulu ya, karena jaraknya jauh sekali, apakah bisa, kayaknya nggak bisa ya. Saya pakai instruksi aja ya. Hasil kehidupan kita ditentukan dari apa kebiasaan kita. Jadi Bapak Ibu banyak orang tidak sadar, hidupnya itu disusun oleh banyak kebiasaan. Anda ini punya banyak kebiasaan, bukan cuma kebiasaan fisik, ya, tapi kebiasaan berpikir, kebiasaan perasaan, kebiasaan mental, ya termasuk tentunya kebiasaan fisik seperti sikat gigi jam berapa. Ada orang yang kebiasaannya itu mandinya sebelum tidur ya, ada orang yang kebiasaannya mandinya seminggu sekali. Ya. Macam-macam orang punya kebiasaan tentang berbagai macam hal ya, ada yang fisik, ada yang mental, ada yang pikiran, wah banyak. Nah, tapi semua kebiasaan itulah yang mengantarkan kita itu ujungnya hidup kita jadi kayak apa? Bapak Ibu ya. Ada kebiasaan yang membuat kita semakin baik hidupnya, ada kebiasaan yang membuat hidup kita itu semakin buruk. Nah makanya kenapa tahun ini ya baru 2 minggu kita perlu melihat kebiasaan-kebiasaan saya ini apa. Dan apa yang saya mau bangun, kebiasaan apa yang saya mau bangun tahun ini supaya tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Bapak Ibu seringkali yang mengubah nasib kita itu bukan karena apa-apa, tapi karena saudara mengubah kebiasaan. Ya, kalau dulu kebiasaannya membuat saudara itu kurang maksimal pekerjaannya, membuat komunikasi kurang baik dengan orang lain, mungkin kebiasaan rohaninya juga tidak dibangun. Kalau saudara ubah tahun ini, nanti kehidupanmu juga bisa berubah. Nah makanya kita perlu periksa Bapak Ibu. Nah kita lihat berikutnya. Kebiasaan yang kita ulang-ulang terus, sesuatu yang kita lakukan terus-menerus, sesuatu yang kita biasakan terus-menerus akan menjadi semakin kuat. Hasilnya itu semakin melekat. Ya kalau gini Bapak Ibu, kalau Anda mengulang-ulang sesuatu, lama-lama Anda jadi ahli sama sesuatu itu. Kalau Anda ulang-ulang terus sesuatu itu, nanti dampaknya, efeknya itu juga makin besar. Nah kalau Anda ulang-ulang kebiasaan yang buruk, lama-lama Anda makin buruk. Dan keburukan Anda ini makin menyebar. Ya, contohnya kalau ada yang punya kebiasaan menceritakan keburukan orang lain. Wah, ya, pokoknya kemana-mana ketemu orang tuh udah biasa banget ceritain. Tahu nggak sih ini? Wah kebiasaan terus. Lama-lama dia itu makin jago gosip orang. Ya,
Bahkan nggak perlu diapa-apain aja bisa otomatis ngegosip. Luar biasa kan, makin sering makin otomatis Bapak Ibu ya. Coba dilihat wajah kiri kanannya, bukan kamu kan? Tanya gitu ya, 1, 2, 3 ya, coba dilihat ya. Bukan kamu kan ya yang lagi diomongin itu ya. Nah saudara ya, sesuatu yang kita ulang terus menerus akan makin melekat dan dampaknya tuh makin besar. Nah pertanyaannya yang kamu ulang-ulang selama ini tuh yang membuat kita makin baik atau membuat kita makin buruk? Nah itu dia Bapak Ibu. Nah hari ini kita akan belajar dari 6 ayat di Alkitab tentang bagaimana sebuah kebiasaan yang benar di hadapan Tuhan itu kita bangun dalam diri kita supaya hidup kita itu makin berkenan dan makin berdampak sesuai dengan firman Tuhan. Nah kita akan lihat di Mazmur pasal 1. Kita akan baca ayat 1 sampai 6 hari ini yang kita pelajari. Cuma 6 ayat Bapak Ibu ya. Tolong hitungan ketiga, tepuk pundak orang di kiri kananmu lalu bilang gini, cuma 6 ayat jangan tidur. Ya, 1, 2, 3 tepuk yang kenceng, plok gitu ya. Cuma 6 ayat jangan tidur ya. Kalau pengkhotbahnya 300 ayat, nah mungkin ngantuk ya. Cuma 6 ayat Bapak Ibu cepat sekali ya. Anda kalau tidur nanti bisa-bisa bangun di ibadah keempat. Kok udah sore tiba-tiba ya, cepet ya Bapak Ibu ya. Nah kita akan baca, kita lihat ya Mazmur 1 ayat 1. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya, 1, 2, 3. Bahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Udah berapa kali Bapak Ibu baca ayat ini? Udah sering ketemu ayat ini Bapak Ibu ya, mungkin khotbah-khotbah yang lain juga pernah pakai ayat ini. Tapi pernahkah Anda menyadari Bapak Ibu di ayat ini ada 3 hal yang terjadi. Saya kasih warna kuning di ayatnya. Ini adalah 3 tahap, nah boleh dimunculkan tangganya ya. Ada 3 tingkatan yang terjadi Bapak Ibu, orang bisa berakhir menjadi kehidupannya itu gak benar di hadapan Tuhan. Menjadi orang fasik ya. Orang fasik itu apa sih? Orang yang gak percaya Tuhan. Orang yang gak mau nurutin kebenaran Tuhan. Suka-suka dia, kebenarannya dia sendiri. Ya. Dia lawan Tuhan, dia gak percaya Tuhan. Dia tahu kadang-kadang kebenarannya Tuhan seperti ini, tapi dia sengaja gak mau. Bahkan kadang-kadang malah mencemooh. Nah itu orang fasik. Nah kebiasaan yang kita bangun kalau kita tidak awasi, bisa mengantarkan kita ujungnya kita menjadi orang fasik di hadapan Tuhan. Nah ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang paling pertama adalah mendengar nasihat orang fasik. Kita mungkin awalnya benar, kita mungkin awalnya pengen lurus ya. Kan awal tahun, kalau awal tahun tuh orang sukanya pengen jadi benar-benar gak ya Bapak Ibu ya? Ada gak yang awal tahun ini 2025 tanggal 1 Januari berdoa, Tuhan tahun ini aku pengen makin jahat ya, aku pengen makin ngaco, kan gak ada ya Bapak Ibu ya? Semua orang kalau awal tahun kan pengennya, wah tahun ini aku mau bertobat lah, aku mau lebih bener lah, aku mau lebih begini, aku mau lebih sehat, aku mau lebih rajin dan sebagainya gitu ya Bapak Ibu ya. Semua orang mungkin awalnya jalannya pengen bener, tapi kenapa bisa berakhir ujungnya jadi gak bener? Nah langkah pertama adalah karena mereka sering mendengar nasihat orang fasik Bapak Ibu. Nah susahnya apa? Kadang-kadang nasihat orang fasik terdengar bijaksana. Kelihatannya bagus, kelihatannya benar. Padahal itu bertentangan dengan firman. Nah saya kasih contoh supaya cepat ya. Pak boleh bantu saya Pak? Ya, maju ke depan Pak, yes. Nah berdua langsung aja deh sama sebelahnya Pak ya. Saya lihat soalnya 2 orang ini yang wajahnya paling baik. Bapak Ibu ya saya tunjuk ya, berarti yang lain kurang baik. Ya yang lain baik juga, tapi ini kelihatannya yang paling suci ini di ruangan ini 2 orang ini Bapak Ibu ya. Tapi hari ini mereka akan berperan jadi yang salah satunya orang fasik. Mana yang paling fasik wajahnya di antara 2 orang ini ya? Kelihatannya ini lebih cocok ya, enggak bercanda ya Pak ya. Ingat ini hanya pura-pura ya, jangan turun dari sini. Bener ya kamu penuh kejahatan ya, jangan ditanya ya, ini cuma pura-pura. Pak namanya siapa Pak? Jupri. Pak Jupri, wah cocok nih untuk perannya nanti ya. Pak namanya siapa? Benyamin. Oh tuh kan tadi pagi juga ada Pak Benyamin ya. Kayaknya di gereja ini banyak yang ini ya, kudus ya namanya ya, Alkitabiah Benyamin ya. Oke Pak Jupri sini Pak sama saya Pak. Nih anggap aja saya ini seperti Bapak Ibu Saudara ya, saya tahun ini pengen bener nih. Ya, saya udah menetapkan hati, saya mau rajin ke gereja, saya mau berdoa lebih banyak, saya kalau bisnis mau lebih jujur ya, saya nggak mau nipu duit orang, apa segala macam, ini pengen bener. Ya, terutama waktu tanggal 1 Januari berdoa, Tuhan hari ini aku nggak mau, tahun ini nggak mau bolong ke gereja, tiap minggu kan cuma 52 kali, aku mau rajin 52 kali datang ke gereja. Nah kadang-kadang di tengah kita berusaha menjadi orang benar,
ada nasihat orang fasik. Nah ini cuma pura-pura ya Pak ya. Saya tahu Bapak hatinya tulus, murni, kudus, perkataannya penuh firman. Tapi khusus ini pura-pura jadi orang fasik Pak ya. Nah coba pengaruhi saya dengan nasihat orang fasik kira-kira kayak gimana. Ini saya ceritanya pengen rajin ke gereja nih Pak. Ya saya mau rajin ke gereja. Ada orang nyeletuk, ada orang komentar gitu ya. Sing rajin gereja ya. Iya Pak, saya tahun ini tuh pengen rajin ke gereja Pak. Wah ke gereja itu penting untuk mengenal Tuhan sungguh-sungguh Pak. Kalau sibuk ya jangan gereja dulu. Kenapa Pak? Ya saya sih lumayan sibuk sih ya. Saya banyak kegiatan, wah kerjaan saya banyak. Kenapa Pak kok nggak usah ke gereja Pak? Ya Tuhan tahu kok hati kita. Bener juga ya. Iya ya Tuhan tahu loh kesulitan hidup kita ya, capek kerja ya. Masa ke gereja pagi-pagi, kayaknya nggak usah ya Pak ya. Ya begitulah. Kok nggak yakin sih Bapak ini orang bener apa orang fasik sih sebenarnya? Susah, memang orang bener kalau pura-pura jadi fasik itu susah gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ini kan ceritanya pura-pura gitu ya. Nah Bapak Ibu kelihatannya baik ya nasihatnya ya. Tuhan itu maha tahu ya, dia nggak menuntut dari kita, dia tahu kita capek ya. Jadi kalau ya 52 minggu datang 2 kali aja udah bagus lah, Paskah sama Natal ya. Yang lain ya istirahat di rumah supaya diberkati Tuhan, besok bisa kerja lagi gitu ya Pak ya. Begitu Pak. Iya, ini saya apa Bapak sih yang fasik ceritanya, ini kok saya lebih yakin gitu ya. Nah Bapak Ibu, saya dipengaruhi nasihat orang fasik nih. Jalan saya itu pengen bener. Tapi kalau saya dengar nasihat orang fasik terus menerus, terbiasa mendapat nasihat orang fasik, kebiasaan mendengar nasihat orang fasik, nanti terjadi yang kedua, berdiri di jalur orang berdosa. Saya pindah tempat ke tempat Pak Jupri. Tadinya kan saya jalurnya mau ke benar, karena saya dengerin terus. Yang kedua yang terjadi adalah saya mulai pindah jalur. Bener ya Pak Jupri ini penuh hikmat dan bijaksana ya. Tuhan kan maha kasih, maha pengampun ya. Dia akan menyayangi kita ya, nggak usah ke gereja ya Pak ya, cukup ya doa makan lah ya. Udah cukup ya Pak ya? Ya cukup, Tuhan melihat hati. Oh sih bener banget ini. Tuhan melihat hati saya mah tulus kalau doa makan ya. Tulus pengen makan maksudnya gitu ya. Ya udahlah Pak, udahlah saya minggu depan nggak jadilah ke gereja, kita jalan gitu ya. Saya udah berdiri dan berjalan di jalur orang berdosa Bapak Ibu. Nah terus lewatlah orang bener, Pak Benyamin. Nah kalau ini bener-beneran ya Pak ya, jangan jadi orang fasik Pak, ini pura-puranya ya. Nah lewat pelan-pelan aja Pak jalan, lewat pelan-pelan, lewat di situ, jangan mengarah ke saya. Dari ujung Pak, mulai lagi dari ujung ya, pelan-pelan ya. Nah orang bener mulai datang. Nah saya naik level, saudara lihat, duduk di kumpulan pencemooh. Karena udah kebiasaan di sini lama-lama. Pak lihat Pak, ini orang kayaknya sering ke gereja makanya wajahnya madesu Pak, masa depan suram Pak ya Pak ya. Iya nggak tahu tuh. Ini gimana sih ini aktornya ini, diajak kerjasama kurang canggih ini. Memang orang baik susah kalau disuruh jadi orang fasik ya Bapak Ibu, tolong dimaklumi ya. Ini perannya kurang tepat. Atau mau tukeran aja Pak? Kayaknya Bapak jadi orang fasik lebih cocok Pak. Enggak, bercanda ya. Iya Pak, ini kayaknya kebanyakan ke gereja makanya kurus Pak kayak saya Pak. Enggak kerja karena udah capek pelayanan. Bener gak sih Pak? Ngapain ke gereja? Iya ngapain ke gereja? Sambil jalan Pak ya, sambil jalan. Terus tuh kan jalannya aja suram auranya ya. Memang jangan ke gereja lah Pak, udahlah ke gereja tuh melelahkan. Boleh berikan tepuk tangan untuk 2 orang. Silakan kembali Pak, penderitaan sudah berakhir. Saudara awalnya apa? Kebiasaan mendengar nasihat orang fasik. Lama-lama kita nggak sadar kita udah berdiri di jalan orang fasik itu. Menjalani jalan orang fasik itu. Sehingga kalau ketemu orang pengen bener lagi. Tadinya kita kayak gitu pengen bener. Tapi udah ganti tempat. Begitu ketemu orang yang pengen bener. Kita malah mencemooh, ya ini masih cupu. Dulu saya kayak gini nih, saya polos ya. Dulu saya ke gereja polos, saya pikir semua orang di gereja ini orang baik. Ternyata yang baik gak ada loh saudara ngomongnya. Ya makanya saya gak mau ke gereja lagi. Nah ini orang masih polos, belum tahu. Biarin aja ke gereja 5 tahun, nanti juga muntah darah. Ya, nanti pasti datang ke saya. Saudara sering dengar kalimat kayak gitu gak? Sering Pak, orang saya yang ngucapin, oh jangan ya. Nah saudara, ujung awalnya itu apa? Mendengar nasihat orang fasik. Nah, gini Bapak Ibu, hanya karena orang itu ahli dalam satu hal, bukan berarti dia selalu benar dalam segalanya. Kita seringkali kalau lihat orang, wah ini orang
jago ngasilin duit, wah ini orang duitnya banyak. Atau ini, wah pemenang medali olimpiade. Dia kan jago ngasilin duit, tapi belum tentu jago ngatur ngatur hidup. Dia jago berinvestasi, tapi belum tentu jago mengatur pernikahannya. Tiap orang tuh punya keahlian di bidang yang berbeda-beda, tapi kita punya kebiasaan. Kalau ketemu satu orang yang hebat dalam satu hal, kita pikir dia hebat dalam semua hal, lalu dia ngomong apapun kita dengerin. Padahal kadang-kadang nasihatnya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Ya. Saya pernah ada satu kenalan, dia sering ketemu temennya ini memang jago banget, pinter banget ngatur duit Bapak Ibu. Tapi seringkali ketika dia ketemu temennya ini, dia mendapat nasihat bukan soal duit saja, dia mendapat nasihat tentang segala sesuatu, termasuk tentang pelayanan, tentang gereja, tentang kehidupan rohani. Padahal nasihat-nasihat dia tentang gereja dan kehidupan rohani bertentangan dengan firman. Tapi orang ini percaya, kenapa? Karena dia pinter ngasilin duit. Pasti benar omongannya. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Ujung orang fasik, kita lihat ayatnya. Boleh kita lihat Mazmur 1 ayat 4-6. Ujung kehidupan orang fasik itu begini, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik, kita baca bersama-sama 1, 2, 3, tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tidak bertahan dalam penghakiman itu kapan saudara? Nanti kalau semuanya sudah selesai. Nah makanya kita lihat, boleh next slide. Orang fasik bisa saja berhasil di dunia ini. Apalagi kalau ukurannya keberhasilan materi. Bisa nggak? Bisa. Orang fasik bisa kaya? Bisa. Orang fasik prestasinya tinggi? Bisa. Tapi nanti di dalam kekekalan, nah, ujungnya pasti kebinasaan. Gini loh Bapak Ibu, hidup kita ini bukan di sini saja. Hidup di sini ini kalau orang Jawa bilang mau mampir ngombe. Mau mampir ngombe itu cuma numpang minum. Hidup di dunia itu enggak seterusnya. Dan saudara, kalau Anda belajar di Alkitab, Tuhan itu tidak menciptakan manusia untuk dunia. Tuhan menciptakan manusia untuk surga. Loh kenapa lewat dunia dulu? Itu panjang, nanti undang saya untuk sesi seminar. Kalau saya jelaskan sekarang tidur beneran. Panjang. Tapi kenapa kita diizinkan lewat dunia dulu? Untuk melatih kita supaya kita siap hidup untuk di surga nanti. Nah maka hidup kita di dunia ini bukan di sini. Tapi nanti di surga. Nah masalahnya ketika di sini banyak orang mendengar nasihat orang fasik. Akhirnya fokus hidupnya ingin mengejar dunia, lupa akan Tuhan. Nah ujungnya adalah kebinasaan. Makanya orang fasik bisa sukses, bisa, tapi ujungnya kebinasaan. Boleh slide berikutnya dimunculkan. Bahkan seseorang bisa menjadi fasik sambil tetap menjadi Kristen. Maksudnya apa? Agamanya tetap Kristen. Tapi udah gak pusing Tuhan. Tetap ke gereja gak? Tetap. Dengar khotbah? Tetap. Ada yang dilakukan? Gak ada. Yang penting kan datang ke gereja Pak. Bapak Ibu, gini. Yang datang ke gereja itu belum tentu masuk surga. Coba dilihat wajah kiri kanannya, kira-kira prospeknya apa dia? Masuk mana kira-kira kalau dari setelan dan potongannya? Yang datang ke gereja itu belum tentu masuk surga. Lah terus orang ngomong gini, ya kalau gitu gak usah datang. Loh ngerti gak sih? Yang datang aja belum tentu masuk. Apalagi, nah terusin sendiri Bapak Ibu ya. Belum tentu, kenapa? Banyak orang Kristen tapi kehidupannya fasik. Nah ini orang Kristen fasik Bapak Ibu. Nah kita lihat next slide. Makanya kita nanya, apa kebiasaanmu di dunia menentukan nasib kita di kekekalan nanti. Banyak orang bilang gini, alah Pak gak usah ngomong surga neraka lah, urusan surga neraka itu urusan nanti aja. Jangan dipikirin sekarang, nanti kalau udah nyampe sana, maksudnya udah nyampe sana gimana? Ya nanti kalau udah mati, Bapak Ibu kalau udah mati udah gak bisa mikir. Ya. Udah sekarang hidupin aja, nanti aja. Loh masalahnya apa yang Anda lakukan sekarang, itu menentukan nantinya tuh bagaimana. Jadi ini gak bisa dipikirin nanti, Anda harus lakukan kebiasaan-kebiasaan yang benar mulai sekarang. Kebiasaan yang benar hari ini menuntun Anda kepada kekekalan bersama dengan Tuhan penuh kemuliaan. Kebiasaan orang fasik hari ini ujungnya adalah kebinasaan. Jadi gak bisa nanti Bapak Ibu.
Nah, makanya mulai awal tahun ini bangun kebiasaan yang membawa Anda kepada surga, bukan membawa Anda kepada kebinasaan. Makanya next slide boleh pertanyaannya. Apa dong Pak kebiasaan yang bisa membawa kita kepada Tuhan? Nah, kita baca ayatnya. Boleh dimunculkan. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi salah satu kebiasaan yang benar yang Anda harus bangun, supaya Anda nggak jadi orang fasik yang tadi itu, adalah Anda mesti menyukai firman dan merenungkannya siang dan malam. Kata kesukaannya dalam bahasa aslinya kita lihat adalah kerinduan yang mendalam dan kegembiraan, menjadi sumber kegembiraan. Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya Anda kalau lagi firman Tuhan, baik sesi khotbah seperti ini maupun lagi baca di rumah, itu tuh Anda merindukan gak sih? Anda kayak seneng banget, haus banget, terus sumber kegembiraan gak? Nah, banyak orang Kristen enggak. Nah, makanya akhirnya hidupnya jadi Kristen fasik. Bapak Ibu. Saya lihat banyak orang Kristen kalau sesi khotbah kayak gini ya, 35 menit. Bapak Ibu, gereja Anda ini udah baik sekali loh sama Anda. Khotbahnya dibikin 35 menit. Dulu saya waktu remaja di gereja saya di daerah, sesi khotbahnya 60 menit saudara. Ya makanya saya kurus begini. Enggak bercanda ya. 60 menit saudara, kadang-kadang yang khotbah enggak seganteng saya Bapak Ibu. Ya. Wah saya dengerin, tapi saya enggak menderita, saya seneng. Kenapa? Karena kesukaan saya itu firman Bapak Ibu. Tapi saya lihat di gereja ya, sesi khotbah 35 menit, itu aja udah lihat jam terus. Udah lihat jam terus, kok nggak selesai-selesai, kok nggak selesai-selesai. Begitu doa selesai, amin. Habis ini kita makan babi guling ya. Kesukaannya ternyata samcan Bapak Ibu. Ya. Nah ini hati-hati. Kalau saudara lihat ke depan, saudara cuma lihat saya. Tapi saya di depan, bisa lihat banyak orang di sini Bapak Ibu. Kadang saya ini khotbah udah dari tahun 2008. Mungkin sudah lebih dari ribuan kali saya khotbah. Bisa kelihatan siapa yang waktu sesi firman Tuhan itu haus, semangat gitu kan ya. Menjadi sumber kegembiraan. Mana yang lemah, letih, lesu dan mengintimidasi pembicaranya gitu. Saya pernah saudara satu kali di satu gereja, bukan di sini, nggak usah dicari siapa orangnya, bukan di sini. Satu gereja. Dari awal sampai selesai saya khotbah, ada satu orang itu gini saudara. Wajahnya gini terus. Jadi saya khotbah nggak mau lihat dia saudara. Karena tiap lihat dia, itu wajahnya kayak, cepetan selesai. Gitu saudara. Loh, kalau nggak menyukai firman, bagaimana kamu bisa hidup sesuai firman? Kalau kamu hidupnya nggak sesuai firman, nanti nasihat orang fasik datang, kamu nggak bisa bedain. Bapak Ibu, kalau ada orang kasih Anda duit palsu, duit monopoli nih, dikasih ke saudara. Kenapa saudara bisa langsung ngomong gini, ini palsu? Kenapa saudara kok bisa langsung ngomong begitu? Karena sudah biasa dengan yang asli. Kalau saudara punya kebiasaan dengan hal yang asli, nanti nasihat yang palsu walaupun bentuknya kayak asli, saudara nggak usah pegang. Sudah lihat dari jauh aja, saudara udah bisa bilang ini palsu, jangan didengerin. Tapi kalau saudara nggak pernah terbiasa, saudara nggak tahu, nggak pernah pegang duit Indonesia sama sekali, maklum pegangnya dolar terus Pak. Ya, duit Indonesia nggak pernah. Nanti ada orang kasih duit monopoli, Anda pikir itu duit Indonesia. Bagus ya, ini orang baik ya. Anda tertipu, kenapa? Karena Anda nggak pernah pegang yang asli, nggak pernah lihat yang asli. Nah, kalau Anda nggak menyukai firman, Anda nggak tahu firman Tuhan isinya seperti apa, kebenarannya seperti apa. Nanti nasihat orang fasik mengaku sebagai firman Tuhan, saudara iya aja. Saudara ikuti, saudara pindah jalur, saudara mencemooh orang yang benar, ujungnya kebinasaan. Saudara lihat urutannya sekarang. Maka dimulai dari mana? Harus menyukai firman saudaraku. Makanya kenapa gereja ini ada yang namanya gedor. Bukan pintu Anda nanti digedorin di rumah terus didobrak, dirampok, bukan. Gerakan doa dan, saya bukan jemaat di sini aja tahu loh, kok saudara nggak tahu sih? Maklum Pak, baru diumumin. Iya memang baru diumumin. Gedor itu gerakan doa dan firman. Baca satu pasal sehari. Satu pasal kalau ini kan enak ya Bapak Ibu, cuma 6 ayat cepet. Iya Pak enak, kalau pas Mazmur 150 itu loh Pak ya. Ayatnya panjang sekali, ya gak apa-apa. Cuma satu pasal sehari Bapak Ibu.
Penting supaya Anda hidupnya benar. Itu kebiasaan yang harus dibangun mulai sekarang. Bapak Ibu. Terus apa? Merenungkan siang dan malam. Kata merenungkan ini dalam bahasa aslinya Bapak Ibu adalah begini. Menggumam, memperkatakan supaya ingat. Sudah pernah nggak kalau dikasih message gitu ya, terus sudah mengingat-ingat, oke nanti pulang dari gereja beli telur 12 biji, lalu beli buah ini. Anda bergumam supaya Anda ingat. Kenapa supaya Anda ingat? Supaya nanti pulang gereja beneran nggak lupa beli telurnya. Nah itu kata merenungkan di sini. Saudara, sudah mesti renungkan. Oh iya, hindarilah nasihat orang fasik. Jangan berdiri jalan orang berdosa. Supaya apa? Supaya nanti waktu nasihat orang fasik datang, sudah ingat firmannya. Jangan didengerin. Ikutin firman aja. Nah dengan cara seperti itulah Anda membangun kebiasaan sesuai firman Tuhan. Sehingga hidup Anda dijaga oleh firman. Apa akibatnya orang yang seperti ini? Nah kita lihat ayat terakhir. Cepet ya saudara ya ayat terakhir ya. Anda baru mau tidur udah ayat terakhir. Ya, kalau saya yang khotbah itu cepat saudaraku ya. Mazmur 1 ayat 3. Inilah kalau orang itu membangun kebiasaan menyukai firman dan merenungkan firman. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Kalimat terakhir kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang Kristen paling seneng tuh kalimat terakhir Pak. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu kan tepuk tangan makanya ya. Nah, kalau saudara menyukai firman, merenungkan, dan membiarkan firman menjaga hidup saudara. Saudara akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Enggak kekurangan nutrisi. Akan terus bertumbuh. Sehingga waktu musimnya berbuah, dia akan berbuah. Saudara, berbuah itu memang ada musimnya. Enggak ada pohon yang berbuah tiap hari. Kalau ada saya pengen beli, tolong. Ya. Wih, pohon durian musangking tiap hari berbuah. Lah itu saya mau beli tuh pohonnya. Enggak ada. Pasti ada musim. Artinya ada waktu berbuah, ada waktu memang enggak keluar buah. Tapi jangan khawatir, orang Kristen kalau hidupnya itu membangun kebiasaan sesuai firman Tuhan, nanti waktu musimnya berbuah ya dia akan menghasilkan buah. Sudah pernah lihat pohon menghasilkan buah ngeden? Pernah lihat enggak? Sudah pernah nanam pohon apa gitu ya, mangga atau pohon jeruk gitu ya. Waktu mau keluarin buah itu pohon geter, ngeden. Terus keluar buahnya itu Anda tiap pagi bertahta. Kalau pohon enggak, waktunya berbuah ya berbuah aja. Saudara, orang yang hidup dalam firman, ketika dia lakukan firman terus, dia ikutin kebenaran terus, dia bangun kebiasaan sesuai firman terus. Nanti musimnya waktunya berbuah, dia nggak usah ngeden. Berbuah aja. Buah di sini artinya dampak, saudara. Lah terus waktu musim nggak berbuah gimana dong Pak? Dikatakan tidak layu daunnya. Waktu bukan musim untuk berbuah, saudara tetap kuat dan segar. Menanti sampai waktu musim berbuah. Banyak orang waktu musim kering dia ikut layu. Sehingga waktunya musim berbuah dia nggak keluarin buah karena udah terlanjur layu. Tapi kalau Anda membangun kebiasaan dalam firman, sekalipun lagi musim kering, saudara tetap tidak layu dan kuat dan segar. Sehingga waktu musimnya berbuah, keluar buahnya. Berkat-berkatnya keluar dari hidup saudara. Kenapa? Karena firman yang menjadi air tadi mengairi hidup saudara. Sehingga kalimat terakhir, apapun yang saudara perbuat akan berhasil. Arti dari ayat ini bukan gini, wah aku buka restoran pasti berhasil. Aku buka pabrik pasti berhasil. Bahkan aku selingkuh juga pasti berhasil. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya apa saja yang diperbuat berhasil itu gini loh Bapak Ibu. Semua yang Anda lakukan dalam rangka memenuhi firman Tuhan yang Anda baca tadi, pasti jadi. Pasti menghasilkan buah. Semua yang Anda lakukan sesuai dengan firman tadi, itu nanti pasti menghasilkan dampak dalam hidup saudara. Tidak semua yang saudara impikan pasti berhasil, tapi kalau yang Anda lakukan sesuai firman Tuhan, pasti ada buahnya. Dan buahnya itu pasti memberkati hidup orang lain. Saudara, bangun kebiasaan di tahun ini, simple aja. Mulai menyukai firman. Makanya kalau Anda diajak gerakan baca firman, ikutin Bapak Ibu. Enggak berat, cuman satu pasal enggak berat.
Ada pertanyaan-pertanyaannya, saudara jawab. Paling Anda cuma butuh 10 menit paling lama, saudara. Ya, paling 5 menit. Kalau Anda nggak bisa membangun 5 menit setiap hari untuk firman Tuhan, bagaimana Anda berharap Tuhan akan menjaga hidup Anda sepanjang masa? Tuhan itu setia menjaga kita, tapi kalau tanpa firman-Nya, kita seringkali lari keluar dari penjagaan Tuhan. Jadi saudara mau menggedor mulai hari ini? Yes. Kalau saudara gedor 1 tahun ini, saudara mark my words, catat kata-kata saya. Kalau saudara rutin membangun kebiasaan baca firman dan merenungkan dan melakukan sepanjang 1 tahun ini, tahun depan saudara akan lihat hidup Anda sangat berubah, sangat berbeda. Saudara akan lihat buah-buah yang belum pernah Anda hasilkan keluar terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara mengharapkan mujizat terjadi dalam hidupmu, mulailah dengan setia membangun kebiasaan firman Tuhan. Nggak usah tunggu hamba Tuhan dari Nigeria, dari Amerika, Antartika, doain kita kejang-kejang lalu mujizat. Nggak usah. Baca firman setiap hari, renungkan, lakukan. Anda akan kaget bagaimana firman Tuhan melakukan perubahan dan mujizat dalam hidup saudara. Saudara mau? Ya kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Tolong kami untuk kami sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan firman-Mu. Berikan kami kasih karunia dan kekuatan untuk kami bisa membangun kebiasaan untuk menyukai firman dan merenungkan melakukannya. Hamba-Mu menyerahkan jemaat-Mu di tempat ini dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kuat kuasa-Mu memelihara kami sepanjang tahun ini. Terlebih menolong kami untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu ada beberapa buku yang saya bawa, tapi saya rekomen ada satu judulnya Mental Strong. Jadi kalau saudara mau belajar membangun kebiasaan mental yang kuat menghadapi masa sukar, saudara nanti keluar ada counter buku, saudara tanya yang judulnya Mental Strong yang mana. Tuhan Yesus memberkati saudara.